warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Huki Azimah Syahidah. Tiap-tiap sila Pancasila mempunyai tempat sendiri dan tidak dapat dipindahkan tempat urutan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945, yaitu dalam alinea keempat. Pancasila juga menjiwai pembukaan dan pasal Undang-Undang Dasar 1945, dan masing-masing sila Pancasila mengikuti dan menjiwai sila lainnya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini menjiwai alinea ketiga dan pasal ke-29. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menjiwai alinea pertama dan pasal-pasal 28A sampai 28J. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini menjiwai alinea keempat dan sila ini juga menjiwai pasal 35, pasal 36A sampai pasal 36C. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini juga menjiwai alinea keempat dan pasal 28E. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menjiwai alinea kedua dan pasal 33 dan 34. Dan bagaimanakah caranya pengamalan nilai Pancasila dalam kondisi saat ini? Beberapa bulan terakhir pemberitaan tentang virus corona menjadi teramat sering kita baca, lihat, dan juga dengar. Nah, kalau diperhatiin ini, virus corona ini memiliki 3 alasan kenapa virus ini sangat menarik perhatian. Di antaranya yaitu, yang pertama, virus ini bisa menyerang siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Terinfeksinya Menteri Perhubungan Indonesia juga membuktikan bahwa pejabat tinggi sekalipun bisa terserang oleh virus ini. Juga terinfeksinya pemain sepak bola Juventus dari Liga Italia dan pemain basket NBA dari Amerika juga memberitakan bahwa olahragawan pun yang senantiasa menjaga kesehatan tubuhnya bisa terinfeksi oleh virus ini. Yang kedua, karena dunia merasa kaget dan belum pernah merasakan hal seperti ini, sehingga di tiap negara masih kebingungan bagaimana cara mengatasi virus ini, baik di negara maju maupun negara berkembang. Yang ketiga dan yang paling utama adalah virus ini menyebabkan kematian. Walaupun virus ini dalam presentasinya tidak terlalu tinggi, tapi risiko kematian dalam virus inilah yang paling ditakuti oleh beberapa orang di antara kita. Laporan WHO juga menyatakan bahwa virus ini sudah menjangkit hampir di seluruh negara. Kita saksikan juga di Indonesia ini bahwa grafik virus corona yang terus menaik dengan sangat cepat, bahkan presentasi meninggalnya pun menjadi sangat tinggi, menjadi salah satu yang sangat tinggi di dunia. Kalau kita perhatikan dari tiap berbagai negara dalam menangani virus corona ini, mereka mengeluarkan kebijakan yang hampir sama, yaitu mereka mengeluarkan kebijakan lockdown. Tapi sayangnya di Indonesia opsi lockdown ini tidak terlaksana dengan alasan pertimbangan ekonomi, di mana banyak di antara mereka yang hanya akan menghasilkan uang jika mereka melakukan aktivitas secara normal. Sehingga pemerintah mengambil jalan tengah, yaitu pemerintah menetapkan kebijakan social distancing. Dan bagaimanakah caranya pengamalan nilai Pancasila dalam kondisi saat ini? Bagaimana perintah Undang-Undang Dasar 1945 dan kita sebagai warga negara wajib mengikuti garis ketetapan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Seperti halnya sila ketiga, yaitu nilai persatuan diamalkan dengan menyertai tanah air dan bangsa, serta menetapkan kepentingan bersama itu di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Sila kelima, yaitu keadilan sosial, diamalkan dengan menghidupkan sikap hidup yang tolong-menolong dan bergotong royong dalam bermasyarakat. Nah, berikut merupakan cara-cara yang bisa kita lakukan dalam mencegah virus corona. Tentunya kita harus jauhi kerumunan, menutup hidung ketika bersin, social distancing atau memberi jarak kepada orang. Selanjutnya ada cuci tangan dengan sabun setelah kita melakukan aktivitas di luar ruangan, makan makanan yang bergizi, lalu menggunakan masker ketika di luar ruangan, tetap dalam rumah jika kondisi bisa dilakukan di rumah. Dan jangan lupa berdoa setelah kita berusaha melakukan pencegahan ini. Dan hal-hal yang harus kita lakukan di rumah itu apa aja sih? Seperti istirahat yang cukup, berolahraga tentunya, dan jangan lupa untuk membersihkan rumah. Oh iya, bagaimana ya cara mencuci tangan yang baik dan benar?
Oke, langsung saja kita tanyakan kepada Dokter Nahla, spesialis kulit dan kelamin. Biasanya kita mencuci tangan dengan sabun hanya membasuh area telapak tangan, seperti ini. Padahal bisa kita lihat kalau kita dengan hanya menggunakan seperti itu masih banyak area yang tidak terpapar oleh sabun seperti di sela-sela jari dan di punggung tangan. Oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah dengan memulai dengan telapak tangan, kita bisa hitung 1, 2, 3, 4. Lalu punggung tangan 1, 2, 3, 4. Sebaliknya 1, 2, 3, 4. Kita bisa lihat ujung-ujung jari masih belum terkena. Jadi kita seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ini bisa kena langsung dua-duanya. Lalu ibu jari juga masih belum terkena sabun. Kita juga basuh dengan sabun. Seperti ini. Lalu masih ada kita lihat di benar-benar di ujung jari ini belum terkena. Kita juga lakukan seperti ini. Supaya juga bagian bawah kuku terkena. 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat sisi sebelah sini juga masih belum kena, jadi kita tambahkan di sisi sini, juga sebaliknya. Nah, bisa kita lihat kan, jadinya seluruh area tangan, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, semua sudah terkena sabun. Jadi setelah itu kita basuh dengan air yang mengalir dan jangan lupa dengan mengeringkan tangan kita baik dengan pengering tangan ataupun lap sekali pakai. Jangan setelah sudah cuci tangan bersih, kita peperkan tangan kita keringkan di celana atau di baju. Jadi jangan lupa. Wah, kita sama-sama sudah lihat ya bagaimana Dokter Nahla mempraktekkan cara cuci tangan yang baik dan benar. Jangan lupa dipraktekkan di rumah. Video tersebut juga menjadi akhir dari pembicaraan kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menjadi bahan ajaran buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.